Selamat datang di kebaktian online KKR GBKP Bajem Sarolangun. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, diharapkan seluruh adik-adik KKR sudah terlebih dahulu memperlengkapi Alkitab, begitu juga dengan persembahannya. Sepanjang jalannya kebaktian ini, Kakak berharap agar adik-adik KKR semuanya memfokuskan dirinya untuk mengikuti kebaktian KKR. Tidak ada yang tiduran, tidak ada yang makan-makan selama berjalannya kebaktian ini. Sebelum kita mulai kebaktian ini, alangkah baiknya adik-adik KKR berdoa di dalam hatinya masing-masing. Kita akan segera memulai kebaktian kita hari ini. Anak KKR Bibi, tahu nggak hari ini hari apa? Pasti tahu ya, ini hari Minggu. Masih ada sukacita kan, anak-anak KKR Bibi? Sebelum kita mulai kebaktian kita bernyanyi dulu. Hari ini harinya Tuhan. Kita bernyanyi ya bersama-sama. Siapa di antara anak-anak KKR Bibi yang pada hari ini masih sedih? Nggak ada ya, pasti masih gembira semua ya. Jadi kita sebelum memulai nyanyi kita, Bibi mau tanya, di rumah masih ada yang tidur-tiduran nggak? Nggak ada ya. Jadi semua kita gembira. Coba ayo kita berdiri sambil kita bernyanyi gembira di hati. Kita bernyanyi ya. Gembira di hati,
Jadi sebelum kita bernyanyi lagi, kita bangkit berdiri. Anak-anak kakak Bibi di rumah, kita bangkit berdiri sambil bernyanyi Jalan Serta Yesus. Kan anak kakak Bibi masih semangat ya. Kalau Bibi bilang nanti masih hai, kakak bilang halo. Kalau Bibi bilang halo, hai, jawab ya nak ya. Jadi di sini kita hai, halo, halo, hai. Iya, masih ini kan, masih berkonsentrasi kan? Oke, masih konsentrasi ya, tetap. Jadi kita berdiri untuk menyanyikan, kita nyanyi bangkit, serukan nama Yesus. Salam adik-adik, halo adik-adik. Selamat hari Minggu buat semuanya adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Nah, kalau abang nanya, apa kabarnya? Adik-adik bisa menjawab, aku sehat, aku kuat. Nah, adik-adik, abang bertanya sekali lagi buat adik-adik yang di rumah ya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Aku sehat, aku kuat. Nah, adik-adik,
yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai kebaktian kita, semuanya sudah siap Alkitab kan? Ayo, ditunjuk Alkitabnya masing-masing. Iya, Alkitabnya sudah ada di depan semuanya ya adik-adik. Iya, sekarang kita memulai kebaktian kita dan membaca firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati telinganya, berkati hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang kami dengarkan dari abang kami, dari guru kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semuanya Tuhan. Tuhan, begitu juga orang tua kami, berikan kesehatan kepada orang tua kami yang menjaga kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Nanti firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Baik adik-adik. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang sudah siap mendengar firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Ya, semuanya sudah siap mendengar firman Tuhan. Dan abang minta semuanya adik-adik duduk yang rapi. Nah, mari kita ambil Alkitab kita. Bahan bacaan kita pada minggu hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Ayo, sudah dapat adik-adik yang di rumah? Bang Ripen sudah dapat? Ya, yang lainnya sudah dapat semua? Halo, yang sudah dapat? Kita katakan amin. Coba. Iya, pintar semua. Berarti adik-adik di rumah sudah mendapat semua bahan Alkitab kita. Nah, sekarang kita bisa mulai baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Nah, di sini abang membacakannya dan adik-adik di rumah masing-masing membacakan di dalam hati atau bersuara juga tidak apa-apa ya. Nah, oke, kita mulai ya. Abang bacakan dari sini 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya Kebangkitan Kristus. Ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat kelima ya adik-adik, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat ke-6, sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus.
Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kita baca ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ya, demikianlah firman Tuhan kita baca pada hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Abang punya sesuatu. Kita main tebak-tebakan dulu ya. Ya, nah, Abang ada hadiah, ada kado nih. Kado. Nah, siapa yang tahu dan siapa adik-adik yang percaya apa hadiah ini, isinya kado ini ya adik-adik. Nah, Abang bertanya kepada adik-adik yang di rumah semuanya, siapa yang percaya isi kotak ini uang? Nah, kedua, siapa yang percaya isi kotak ini mainan adik-adik? Siapa yang tidak percaya isi kotak ini mainan atau uang? Oh, ada yang tidak percaya ya adik-adik ya? Baik, nanti setelah kita mendengarkan sedikit cerita firman Tuhan, kita buka kotak ini. Pasti ya adik-adik semua penasaran ya, apa isi kotak ini? Nanti kita buka ya adik-adik ya. Nah, sekarang setelah kita membaca firman Tuhan dengan judul Kebangkitan Kristus, kita mendengar sedikit cerita firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik, kita ada gerakannya lah untuk tema ini. Gerakannya dari Abang, coba ya adik-adik semuanya berdiri. Semuanya berdiri yang ada di rumah. Ayo, ayo. Nah, berdiri ya. Sekarang coba ikutin Abang ya. Ikutin Abang. Aku percaya. Diulang, adik-adik nggak ini, diulang ya. Nah, adik-adik diulang ya. Aku percaya Yesus bangkit. Coba ya. Aku percaya Yesus bangkit. Iya, semuanya pintar adik-adik. Nah, sekarang adik-adik pasti sudah tahu ya apa tema kita pada pagi hari ini. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu aku percaya Yesus bangkit. Nah, adik-adik yang terkasih, bulan kemarin kita sudah merayakan dan memperingati hari Paskah. Iya bukan? Iya. Nah, sekarang
Abang bertanya juga, tanggal berapa kita merayakan Paskah? Tanggal? Iya, pintar. Pada hari itu, tanggal 12 April, kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum hari kebangkitannya, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus dikubur, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, adik-adik, tapi banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Sekarang abang bertanya, percaya tidak adik-adik Yesus sudah bangkit? Ayo, Bang Ripet, Bang Jiu, iya, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ada juga yang tidak percaya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kenapa kita percaya? Karena kita sudah membaca Alkitab kita, yaitu membaca kitab suci. Ini dia kitab suci kita. Maka kita sudah percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, dan dikatakan juga, karena itu Paulus juga memberikan bukti kepada semua orang-orang bahwa buktinya kebangkitan Yesus ada di kitab sucinya. Jadi kepada adik-adik semuanya, kita harus tetap percaya. Nah, ini ada gambar dari abang. Gambar dari abang. Di sini kita melihat, sebentar ya adik-adik ya. Nah, di sini nampak semua yang di rumah bisa lihat semuanya. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tetapi adik-adik, ada satu murid yang tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Nah, karena muridnya itu tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayo, siapa yang tahu siapa nama muridnya? Ada yang tahu anak sekolah minggu yang di rumah? Iya, Thomas. Thomaslah yang tidak hadir karena dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit sebelum melihat bekas tusukan paku di telapak tangan Tuhan Yesus. Nah, di sini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Tuhan yang telah bangkit ada bersama kita. Nah, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera berada di tengah-tengah kita. Inilah Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada murid-murid dan kepada semua orang-orang. Tadi kita baca di Alkitab kita ada sekitar 500 orang. Nah, adik-adik sekolah minggu pintar-pintar semuanya ya. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus menampakkan diri juga melihat Ibu Maria bersedih hati di pintu kuburannya. Dia melihat ibu lagi sedih dan menangis karena Yesus sudah bangkit dan tidak ada lagi di dalam kuburannya, adik-adik. Ya. Nah, sekarang kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Abang ada cerita ini adik-adik ya. Dulu abang tidak mengenal siapa Bulang Abang. Nah, setelah abang diceritai dengan orang tua abang, Bulang
bagaimana wajah bulan itu abang tidak kenal. Tapi setelah mendengar cerita orang tua kita, abang percaya, wah, bulan abang seperti ini, bulan abang seperti wajah ini, dia mirip dengan saudara abang. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang kekasih. Adik-adik sudah percaya kan bahwa Tuhan Yesus kita bangkit. Terkadang adik-adik percaya dari mana? Ayo, abang bertanya. Kalian dari mana tahu bahwa Tuhan Yesus sudah percaya? Ya? Iya, pintar. Bang Pio, Kak Pebi? Iya, pintar. Bang Tiago, dari mana? Percaya nggak Tuhan Yesus sudah bangkit? Iya, pasti semuanya dari kitab suci. Kita percaya dari kitab suci bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, kita sudah percaya, kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Jadi, kita sudah menang dari dosa kita semuanya. Halo adik-adik, masih ada? Iya, masih ada ya. Nah, adik-adik, tadi kita ada kado ini. Kotak ini kita belum tahu. Dan adik-adik di rumah pasti penasaran ya, isi kotak ini. Iya kan Bang Ripen? Nah, pasti penasaran ya. Adik-adik penasaran? Iya, pasti penasaran. Abang juga penasaran apa isi kotak ini loh. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang abang buka ya, supaya kita semuanya tidak penasaran apa isi kotak ini. Ya, sabar ya, jangan ada kemana-mana. Adik-adik yang di rumah, duduk yang baik semuanya ya. Kita buka dulu apa isi kotak ini. Wah, ketat sekali ya. Apa ini isinya? Sebentar ya adik-adik yang di rumah. Kita buka apa isinya. Bentar ya adik-adik. Nah, isinya bukan mainan, bukan uang juga kayaknya ini adik-adik. Apa ya? Isinya selembar kertas loh adik-adik. Isinya selembar kertas. Kita pasti penasaran nih ya, apa isi selembar kertas ini adik-adik? Nah, kita buka ya adik-adik. Coba dilihat semuanya dan diperhatikan ya adik-adik di rumah. Ya, ternyata tema kita hari ini loh adik-adik. Tema kita hari ini, abang bacakan ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang diambil dari bahan Alkitab kita, Yohanes 20 ayat 29b. Nah, dari tema kita ini, abang sedikit ada gerakannya. Adik-adik di rumah, coba minta waktu berdiri semuanya. Kita buat gerakannya ya. Kita buat gerakan dari ayat apa kita ini. Ya, ikutin abang ya. Dah, semuanya sudah siap? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Gimana adik-adik yang di rumah? Sudah ingat gerakannya? Pasti sudah ya gerakannya? Iya. Nah, kepada adik-adik semuanya, nanti bisa adik-adik kasih tahu sama mama papanya, ini tema kami hari ini Mapa, dan ada gerakannya dari guru sekolah minggu kami. Nah, dari tema ini adik-adik bisa membuat peraganya, bisa membuat gerakannya, dan nanti minta tolong kepada orang tua atau mama papanya di-sharekan ke grup GBKP Sarolangun. Nah, nanti kakak dan abang guru-guru sekolah minggunya bisa melihatnya. Ya, adik-adik sudah mengerti, adik-adik yang di rumah semuanya? Pasti sudah ya, karena adik-adik anak yang pintar semuanya. Sekarang kita mendengarkan sedikit lagu pujian untuk menutup kebaktian kita ini. Ya, kepada adik-adik semuanya, coba berdiri semuanya, berdiri yang di rumah. Kita bernyanyi. Tahu ya semuanya ya? Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Tahu semuanya adik-adik? Iya, pasti tahu ya adik-adik ya. Oke, adik-adik yang terkasih semuanya berdiri. Kita bernyanyi. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ya, siapkan hati kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Adik-adik yang terkasih, silakan duduk semuanya ya. Kita sudah bernyanyi tadi dengan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ya, sekarang kita menutup kebaktian kita ini karena kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang rapi dan tenang. Karena firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Ya, sudah duduk dan rapi semuanya adik-adik sekolah minggu di rumah? Iya, sudah rapi semuanya. Jangan ada yang colek-colek temannya ya. Iya, pintar anak sekolah minggu. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita tutup kebaktian kita ini. Kita lipat tangannya.
tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan sudah membaca Alkitab-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak KKR sudah percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah menang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan selalu berikan kami kesehatan, kecerdasan, kekuatan yang baru. Ini doa kami pada hari ini Tuhan. Amin. Sebagai tanda ucapan syukur kita buat Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita buat Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi persembahan kami sedikit sekali. Salam adik-adik, sebelum kita menutup kebaktian kita, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan yang selalu berkati kami, Tuhan yang berikan kesehatan kepada adik-adik kami semuanya, di rumahnya masing-masing Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan orang tua kami, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan juga kesehatan kepada orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya adik-adik kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang dia dengar dan apa yang dia puji pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk negara bangsa kami ini Tuhan. Sekarang dilanda virus corona Tuhan. Tuhan yang menjamah negara kami ini Tuhan. Tuhanlah yang melindungi kami dari virus corona ini Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan pendeta kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, pendeta kami terbaring sakit di rumah sakit Tuhan. Tuhanlah yang menjamah pendeta kami. Oleh bilur-bilur darah Yesus, pendeta kami ini disehatkan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, kiranya harum di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu saja. Mari adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik,
Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.